Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia. Saya kembali melakukan pendampingan individu yang ketiga untuk calon guru penggerak Pak Edwin Akbar Sales. Inilah perjalanan saya dari rumah menuju ke pelabuhan. Dan inilah speak yang saya tumpangi. Ya Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kita mulai berangkat dari pelabuhan menuju ke Jerwatu untuk pendampingan individu yang ketiga. Dan kami menemui sedikit kendala di perjalanan karena banyaknya gosi sehingga mesin kami harus terhenti dan operator speed akan memperbaiki segala sesuatu dan kami siap untuk kembali berangkat. Ya, akhirnya kita tiba di Desa Jerwatu, tempat pendampingan individu 3 untuk Bapak Edwin Akbar, calon guru penggerak. Kita sudah ada di Jerwatu dalam perjalanan menuju ke SD Negeri Jerwatu. Selamat pagi Pak Akbar, apa kabar? Sehat? Ya, kita hari ini ada pada pendampingan individu yang ketiga dan tema pendampingan kita untuk hari ini di 11 Maret 2023 untuk Pak Edwin. Pendampingan kita punya tema adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada 3 fokus pendampingan. Yang pertama adalah refleksi hasil survei, lalu yang kedua itu tentang pembelajaran sosial emosional, ketiga tentang keterlaksanaan baca. Kita bisa mulai Pak untuk kita masuk untuk bagian yang pertama, namun sebelumnya yang ingin saya tanyakan bagaimana hasil survei atau feedback yang sudah disampaikan oleh responden baik kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid. Apakah Bapak sudah menginput itu di dalam LMS? Untuk penginputan data itu kemarin juga sempat saya menggunakan laptop, tapi karena listrik di sini terbatas sehingga saya terkendala di situ. Tapi saya sudah mampu bisa menggunakan HP sebagai ganti dalam melaksanakan atau pengisian LMS tersebut dan sudah dilaksanakan. Jadi hasil survei sudah diinput ya Pak ya? Oke, Bapak bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung 1 bulan sebelumnya? Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan yang sudah kami dapatkan di pembelajaran oleh fasilitator di LMS itu sudah saya terapkan dan alhamdulillah hasilnya itu sangat terlihat. Oke Pak, mungkin itu saja, lalu kita masuk ke bagian pertama ya Pak ya, tentang refleksi hasil survei. Dari Bapak amati hasil survei untuk feedback 360 dari kepala sekolah maupun rekan sejawat dan murid, apakah ada hal yang sudah baik dari Bapak ataupun ada hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Silakan Pak. Ya, jadi di feedback itu ada umpan balik dari rekan guru sejawat juga dan kepala sekolah juga yang menerangkan bahwa saya itu tetap fokus pada kegiatan itu, lalu meninggalkan hal-hal yang negatif yang tidak bermanfaat bagi kelancaran kegiatannya. Apakah ada rencana Bapak ke depan untuk meningkatkan kompetensi Bapak terkait dengan hasil feedback yang sudah diberikan oleh responden baik murid maupun guru atau kepala sekolah? Ya, tentu itu nanti akan dipelajari mendalam, lalu bisa menjadi bekal bagi saya untuk saya terapkan nanti ke depannya agar pribadi saya terus kemampuan mengajar saya, kemampuan manajemen diri, manajemen sekolah dan teman-teman guru sekolah itu perlu nanti ditingkatkan untuk demi kebersamaan kita di sini untuk menjadi guru-guru yang baik, murid-murid yang baik. Bapak, adakah di hasil survei itu hal-hal yang
yang masih perlu ditingkatkan dari Bapak tentang kompetensi sendiri? Ada feedback dari murid mungkin Bapak? Iya, ada. Seperti apa tuh Pak? Seperti memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi kemarin sudah dibuat seperti kuis-kuis gitu, lalu mereka sendiri yang mengisi. Jadi masing-masing anak itu mengisi sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jadi itu menjadi motivasi bagi saya agar kedepannya lagi pembelajaran nanti itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid-murid tersebut. Langkah yang dilakukan untuk menerapkan rencana Bapak itu bagaimana supaya bisa menyenangkan anak-anak itu Bapak buat apa? Ya, dalam pembelajaran itu dibuat seperti permainan sehingga anak-anak itu tidak terlalu, anak-anak itu kan karakternya itu kan sering banyak bermain. Jadi pembelajaran itu nanti dibuat dalam bentuk permainan sehingga menarik minat belajar. Karena kodrat anak. Iya, kodrat anak bermain. Iya. Oke, ada pihak-pihak atau Bapak Ibu guru atau siapa saja yang Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Iya, tentu ada. Rekan guru sejawat, terus kepala sekolah juga dilibatkan. Baik Pak, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu rencana penerapan kompetensi sosial emosional. Sebelumnya Bapak sudah pelajari tentang modul 2.2 ya Pak? Ya. Bapak ceritakan apa yang Bapak pelajari dari modul 2.2 itu. Silakan Pak. Ya. Di modul 2.2 itu kita sebagai guru harus mampu memberikan pembelajaran yang berupa konten. Kita memberikan konten kepada murid, di dalam situ nanti ada berproses, mereka dituntun lalu mereka berproses sendiri, lalu produknya nanti akan terlihat di situ. Jadi dalam pembelajaran itu, kalau di SD itu rata-rata itu pembelajaran diferensiasi itu selalu muncul. Jadi memang anak-anak sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak juga. Jadi mereka juga anak-anak SD itu tidak semuanya itu IQ-nya di atas rata-rata. Jadi mereka di bawah. Jadi perlu dituntun terus hingga mereka itu mampu untuk belajar dengan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak salah itu ada berapa aspek dari kompetensi sosial emosional itu ya, tentang manajemen diri. Iya, manajemen diri, ya. Itu sudah saya laksanakan. Bagaimana rencana Bapak untuk penerapan KSE ini di dalam kelas? Rencananya itu ini kan sudah mau akhir semester, jadi mungkin selesai ulangan tengah semester ini baru nanti akan saya tindak lanjut. Nanti saya mengajukan pembelajaran ini kepada Bapak Kepsek, mungkin akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kepsek. Kalau dalam kelas sendiri Bapak berencana buat apa terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini? Misalnya supaya anak bisa manajemen diri itu buat apa gitu, kesadaran diri, Bapak buat apa supaya muridnya bisa mencapai itu. Jadi untuk mencapai KSE itu saya membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dengan murid-murid sehingga mereka melakukan sesuatu yang di luar daripada manajemen kelas. Mereka akan dengan sendirinya menyadari, oh ternyata saya salah, saya harus berbuat seperti yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Seperti itu. Misalnya murid itu dia mau mengganggu temannya, tapi diberi teguran kepada si A misalnya, kamu ingat tidak kesepakatan kelas kita seperti apa? Terus nanti dia oh ya maaf Pak, saya minta maaf, saya tidak akan ganggu dia. Oke Pak, apa yang Bapak harapkan setelah menerapkan KSE ini? Apa yang diharapkan dari siswa? Hasilnya seperti apa? Ya, harapannya seperti apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan dari pembelajaran yang menggunakan KSE ini, diharapkan itu murid-murid mampu menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Itu mereka harus, harapan saya itu mereka mampu menguasai diri mereka, mengontrol emosi mereka, sehingga disiplin itu tertanam di dalam diri mereka. Jadi menjaga relasi menjaga relasi dengan teman supaya itu dilatih dari dalam diri mereka sejak dini. Jadi harapan saya seperti itu. Ada harapan lain lagi ke depan? Untuk yang lain, penerapan KSE ini ke depan apa? Sebenarnya sih banyak hal-hal positifnya, tapi mungkin salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan. Oke Pak, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga Pak, tentang keterlaksanaan bagja. Sebelumnya kan Bapak sudah buat
prakarsa perubahan terkait dengan visi ya, visi prakarsa perubahan, lalu ada prakarsa perubahan yang Bapak rancang untuk bisa mencapai visi. Yang saya mau tanyakan, apakah metode Bagja ini dapat mampu untuk Bapak merencanakan perubahan diri? Ya, dalam Bagja itu sangat bagus juga buat saya, karena di dalam itu melatih saya menguasai materi-materi pelajaran juga sebelum diberikan kepada murid. Terus itu sudah dipelajari lebih dalam dulu, mencari kebutuhan belajar murid, sehingga dalam pembelajaran itu bisa difasilitasi. Oke Pak, terus kemarin di program yang ada program-program yang Bapak buat dari prakarsa perubahan yang Bagja itu, apakah itu sudah terlaksana atau belum? Program Bagja? Iya. Sudah terlaksana. Itu apa saja itu Pak? Yang kemarin terkait dengan Bagja itu Bapak buat apa? Itu kemarin itu saya praktik ngajar di kelas, terus diberikan kewenangan kepada murid, mau belajar yang seperti apa, inginnya seperti apa, diberikan keleluasan kepada murid, sehingga banyak masukan dari murid, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari murid tersebut. Baik Pak, selanjutnya Pak, ada tantangan yang dihadapi ketika Bapak menerapkan metode Bagja itu? Iya. Apa saja itu tantangan? Tantangannya yaitu dari sekolah, dari sekolah, terutama sumber-sumber belajar yang terbatas, kemudian media pembelajaran juga, jadi memang sangat terbatas, tapi saya bisa mengakali dengan menggunakan Android. Jadi ketika pembelajaran itu berlangsung, terus media mau ditampilkan, tapi saya tidak punya media karena di sini juga listriknya juga terbatas, jadi jalan satu-satunya yaitu menggunakan media Android. Jadi di situ nanti misalnya menampilkan anatomi tumbuhan, itu nanti dilihat di Google atau di YouTube, ini loh, ini yang disebut dengan akar, ini yang disebut dengan ini fungsinya sekian. Jadi Bapak kasih HP itu untuk semua siswa lihat gitu. Dilihat per meja gitu Bu. Jadi ini yang disebut dengan akar tugasnya gini ditunjukkan gitu. Sampai pada kelas itu semuanya sudah ditunjukkan. Jadi dilihat di Google ya. Dilihat. Apakah tidak sebaiknya langsung ambil tumbuhan saja lalu ada perbandingan ya? Langsung supaya nyata untuk. Ya, kalau tumbuhan itu memang sudah ditunjukkan sebelumnya, tapi kalau di dalam video itu kan lebih rinci, karena di situ ada rincian akarnya dia menjalar seperti apa, anak-anak itu kan pasti tahu, lebih cepat memahami. Iya Pak, baik, luar biasa sekali ya untuk hari ini. Selanjutnya kita lihat di bagian terakhir Pak. Ada refleksi apa untuk pendampingan hari ini Pak? Refleksi mungkin tidak banyak sih, cuman beberapa saya itu mungkin kesiapan apa yang perlu disiapkan oleh Ibu sampai ke sini, kemudian mungkin itu saja kesiapan yang perlu Ibu kasih. Oke, apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Yang perlu diperbaiki mungkin ketepatan waktu saja Ibu, mungkin karena mungkin dari Dobo kan perjalanannya kan jauh Bu, 2 jam sampai 3 jam, mungkin berikutnya lagi mungkin bisa lebih awal ya. Baik. Luar biasa Pak, terima kasih sudah berbagi praktek baik untuk saya hari ini, dan selanjutnya saya mengingatkan untuk perbuatan RPP yang ada unsur diferensiasi KSE dengan budaya positif ya Pak. Kemudian nanti dikasih ke saya dulu, nanti baru saya kasih feedback, baru siap untuk pendampingan individu yang keempat. Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih Pak untuk pendampingan hari ini sudah bersedia, dan kita akan jumpa di pendampingan berikutnya. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Bu.